Pada slide ini kita akan lebih mendalami terkait dengan penerapan sistem tebang manual yang memang secara tidak langsung kita terlibat di dalam proses tersebut. Bapak dan Ibu sahabat Gula Mania, kita harus mengetahui prosedur yang dilakukan ketika kita menerapkan sistem tebang manual itu sendiri. Setidaknya aspek-aspek berikut sudah mengakomodir terkait dengan prosedural sistem tebang manual. Yang pertama, hal yang harus dilakukan tentu dilakukan kontrak penebang yang memang dilakukan jauh-jauh hari, mungkin halnya seperti kita melakukan analisa pendahuluan ataupun taksasi produksi menjelang masa tebang maupun masa giling daripada pabrik gula. Kontrak penebang ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui, menseleksi, dan memperoleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk kegiatan tebang secara manual. Yang nantinya kontrak penebang ini harus segera diberikan rekomendasi ataupun diberikan laporan terhadap manajemen hasil yang diperoleh. Sehingga manajemen harus memberikan pilihan apakah akan dilakukan secara 100% manual atau dikombinasikan dengan teknologi tertentu. Sehingga kontrak penebang ini menjadi penting dan harus segera dilakukan untuk menelusuri di mana saja kantong-kantong penebang yang berada di sekitar pabrik gula. Yang kedua, setelah kontrak penebang sudah didapatkan, penting untuk memastikan apakah penebang ini akan datang untuk memenuhi kontrak sebagai tenaga tebang itu sendiri. Setelah itu baru dilakukan organisasi tenaga tebang, mulai dari organisasi untuk pelaksanaan tebangan, organisasi tempat tinggal, organisasi mobilisasi, dan organisasi lainnya. Setelah itu baru melakukan pelaksanaan tebang. Dalam pelaksanaan tebang ini tentu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, tentu kesiapan, proses perencanaan, proses membuat kelompok ataupun pembagian grup-grup tebangan berdasarkan kelompok tebang masing-masing, serta berbagai macam teknologi yang akan digunakan, mulai dari ergonomisnya maupun kebiasaan dalam mencapai prestasi tebang perharinya. Yang keempat, yang tidak kalah penting dari proses perjalanan melakukan tebang manual adalah melakukan pengawasan tebangan. Hal ini menjadi hal yang sangat penting mengingat pekerja diberikan target untuk menyelesaikan proses tebangan pada area yang sudah ditentukan. Pada saat itu, petugas yang melakukan pengawasan harus melihat berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh manajemen, mulai dari standar pemotongan, standar penentuan tumpukan tebu, standar menentukan panjang yang harus dipotong, standar menentukan jumlah luasan yang harus diselesaikan, maupun kecepatan penyelesaian tebangan itu sendiri. Dan tidak lupa pengawas juga harus mempertimbangkan prosedur yang terakhir, yaitu standar pengupahan. Mengingat standar ini harus mengacu pada peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu minimal memiliki standar penghasilan yaitu UMR yang memang sudah diperhitungkan oleh bagian keuangan di perusahaan ataupun pabrik gula itu sendiri. Setidaknya kita harus mengetahui titik kritis dari masing-masing aspek, terutama pada sistem tebang manual itu sendiri. Kalau kita lihat pada gambar berikut, semua kegiatan cenderung dilakukan secara manual, artinya di sini melibatkan orang. Teknologi yang dikombinasikan ataupun yang dilibatkan cenderung sedikit. Sehingga peran yang paling urgent, peran yang menjadi titik kritis yang paling banyak dilakukan adalah melakukan atau memainkan tenaga berupa personil tebang yang memang ditugaskan mulai dari pagi sampai dengan menyelesaikan satuan luas ataupun satuan jumlah tubuh yang harus diselesaikan pada tebang tersebut. Titik kritis tidaknya yang harus kita perhatikan adalah prestasi penebang yang biasanya dihitung ton per hari. Mengingat prestasi ini bisa berkembang ataupun bisa berubah yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, yang kedua pengalaman kerja berupa standar melakukan penebangan pada waktu-waktu yang dilakukan tebangan tersebut. Yang ketiga adalah kebiasaan. Apakah memang sudah biasa menjadi seorang penebang? Dan yang keempat adalah koordinasi maupun pengawasan dilakukan oleh petugas pabrik gula. Yang kedua adalah peralatan tebang. Peralatan tebang ini menjadi titik kritis karena semakin tidak ergonomisnya peralatan tebang manual yang dilakukan oleh para penebang, maka pekerjaan ataupun prestasi penebang per hari tidak akan tercapai sesuai dengan standar prestasi yang diharapkan pabrik gula dalam rangka memenuhi bahan baku tebu. Dan yang ketiga adalah skala upah penebang. Semakin baik skala upah yang ditetapkan, maka semakin mudah manajemen untuk mencari dan menyediakan jumlah tenaga tebang
untuk memenuhi pasokan bahan baku pabrik gula. Oleh sebab itu, penting sekali memberikan nilai tawar yang baik dalam mencari maupun mengumpulkan tenaga tebang yang berada di sekitar areal pabrik gula. Ini adalah kombinasi ataupun pemahaman kita secara mendasar tentang sistem tebang manual yang sesungguhnya masih banyak yang harus kita diskusikan pada fase webinar setelah sesi ini.